warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mau mempresentasikan tentang modul ajar. Sebelumnya, gimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah. 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 Oke, biar semangat ya. Tepuk semangatnya diulang lagi yuk. Tepuk semangat. Ha. Ha. Oke, alhamdulillah hebat semuanya. Oke, mungkin saya awali dengan share screen modul ajarnya ya. Belum masuk Bunda? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan ya? Belum. Bentar. Ini pulpen mau tiba-tiba nggak muncul ya ini boyolannya. apa nih? Nggak muncul ya? Saya screen. Bunda, bentar. Screen Bunda muncul. Dimin itu, dimin aja. Iya nih, rekamannya dimatikan dulu. Direkam ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan belajar mempresentasikan tentang modul ajar. Nah, gimana kabarnya Bunda? Masih semangat kah? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Oke, semoga nanti bisa lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Ya, kita mulai saja. Amin. Modul ajar. Mungkin ada yang tahu apakah modul ajar itu? Mungkin. Belum tahu, Bu. Yang saya tahu itu persiapan pembelajaran itu. Oh iya, mungkin Bu Yeni. Oke, bisa untuk seperangkat pembelajaran. Mungkin Bu Yeni bisa menambahkan. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Oke, betul ya. Antara Bu Kuliah dengan Bu Yeni sama-sama masuk, betul. Di sini nanti ada seperangkat alat untuk kegiatan pembelajaran. Oke. Mungkin lanjut ya Bunda ya. Di sini ada konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip pengembangan modul ajar. Ya. Mungkin nanti mau dikupas di sini tentang prinsip pengembangan modul ajar. Di sini pendekatan melalui tahap perkembangan yaitu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik atau anak didik di setiap fasenya. Selanjutnya, perbedaan tingkat pemahaman dari anak didik. Melihat dari sudut pandang pelajar anak itu sendiri, karakteristiknya ada yang unik atau gimana, seperti itu. Terus, selanjutnya bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal dari anak didik itu.
Yang terakhir, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik. Mungkin dari lingkungannya atau dari apa. Mungkin dari sini ada yang bisa memberikan tambahan wawasan tentang prinsip pengembangan modul ajar. Monggo. Saya Bunda. Iya. Untuk melihat karakteristik peserta didik itu, kita itu berarti harus melakukan apa ya Bunda ya? Monggo Bunda Yeni, Bunda Herni bisa memberikan masukan. Karakteristik anak didik lewat apa gitu ya, Bu Kuria? Iya, iya, iya. Monggo, Saya, Bunda. yang mau. Oke, monggo Bu Yeni. Mungkin saya ya Bun, untuk melihat karakteristik anak itu kita memberi sebuah kegiatan. Ya. Nah, di kegiatan tersebut kita memantau sejauh mana anak tersebut mampu untuk berkegiatan yang saya kasih itu. Memberikan kegiatan ya. Oke. Bu Herni mungkin ada yang disampaikan tentang ini. Di sini suara enggak jelas Bunda, mohon maaf. Oh, suara kurang jelas ya. Untuk mengetahui karakteristik anak lewat apa? Mungkin saya ulang seperti itu. Apa bisa Bu kita mengetahui karakteristik anak itu dengan menggunakan angket yang diberikan kepada wali murid gitu, bisa Bu? Iya, bisa Bunda. Kalau menurut saya juga masuk itu. Jadi, oh anak ini mungkin umur segini sudah bisa apa, mungkin seperti itu. Ada mungkin dari angket itu, dari keluarganya, ini mungkin gimana ya, pendidikannya orang tuanya lebih, mungkin menjadi karakteristik anak itu juga beda dari teman-temannya, mungkin dari pemikiran atau dari apanya. Mungkin gimana Bunda, yang lain memberikan masukan. Iya Bunda, berarti ini kita bisa melihat dari visi misi itu ya Bunda, yang sudah tertuang di visi misi lembaga kita ya Bunda ya. Ya bisa masuk Bunda. Mungkin dari karakteristik lingkungannya, anaknya. Mungkin dari keadaan orang tua, berarti ya. Gimana Bunda? Masuk. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih. Mungkin ada bayangan. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa dilanjut apa ada yang lagi? Bisa Oke. Sekarang tentang prinsip pengembangan modul ajar. Di sini ada 4 kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar. Yang pertama, esensial. Tentang pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, bermakna. Yang keempat, menantang. Nah, ini mungkin dari 4 kriteria ini ada yang memberikan mungkin gini loh Bunda, menarik itu seperti ini. Mungkin memberikan contoh atau memberikan apa yang
sesuai dengan bunda-bunda pahami bisa disampaikan di sini atau bertanya atau mungkin mendapatkan dari pengalaman. Nah, seperti itu bisa, monggo kita sharing. Oke. Mungkin yang lebih masuk ke dalam menarik ya, menarik mungkin. Oh, gimana kok bisa menarik masuk kriteria? Mungkin seperti itu. Mungkin gimana Bunda? Monggo. Mungkin kalau dari pemahaman saya, modul ajar itu harus menarik. Kenapa? Dari kata menarik aja kan. Anak kalau sudah tertarik mungkin akan mudah ya dalam menerima kegiatan yang diberikan misalkan. Pasti tujuannya itu. Kalau anak misalkan, wah aku tertarik mainan mobil-mobilan ini, ya pasti mungkin dia akan lebih memahami, wah mobil iki nggih apa ya? Oh mobil iki, nah, kena gini ya. Oh rodanya ada berapa? Mungkin akan memahaminya lebih gampang ya. Mungkin seperti itu. Bunda bisa. Iya Bunda, iya Bunda. Itu. Iya. Dan menantang, mungkin menantang itu dengan apa atau gimana kriteria itu kok menantang, mungkin monggo ada yang bisa memberikan gambaran. Nah. Tak gini apa? Cik ini loh benar. Jangan ini apa? Kan suara nalu ya, suara sis. Mana Faisal janji suara sepeda apa ya suara. Iya Bunda, sudah mengerti. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi ada 4 kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar ya. Ada esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Nah, mungkin bisa dilihat dari sini. Kita lanjut ke prinsip pengembangan modul ajar. Selain itu ada 4 kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar dalam pengembangan, yaitu pertama harus relevan dan kontekstual. Di sini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang kedua, berkesinambungan. Keterkaitan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar peserta didik. Yang oke. Mungkin di sini dulu kriteria yang harus dimiliki modul ajar ini bisa, monggo ada yang mungkin menambahkan atau apa, kita sharing berbagi, ada yang tanya, ada yang mungkin menambahkan dari Bunda. dalam. Untuk yang kontekstual itu berarti harus berdasarkan kenyataan ya Bunda. Yang Iya betul. Iya harus kenyataan. Oke betul Bunda Kuria. Ya, terima kasih. Oke bagus. Monggo ada yang menanggapi yang lainnya. Saya Bunda, yang Oke, monggo. Yang dimaksud dengan berkesinambungan ini gimana Bun? Nah. Monggo Bu Herni mungkin ada jawabannya dulu menyampaikan, atau Bu Kuria. Saya persilahkan. Monggo.
mungkin ya, kalau dari yang saya pahami berkesinambungan berarti modul ajar itu kan dari capaian pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sampai asesmen pembelajaran ya. Ini kegiatannya ya berkesinambungan gitu. Misalkan kalau tidak nyambung nanti kan mungkin ya nanti akan lebih luas, cuman berkesinambungan. Seperti itu yang saya pahami. Mungkin ada tambahan Bu yang lainnya. Gimana Bu Yeni? Ya Bun. Oke. Bu Herni, Bu Kuria. Saya sebut namanya terus ya ini. Oke. Sudah Biar Bu, lebih akrab. sudah bisa Oke. dimengerti. Oke, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ya Bunda ya. Di sini prosedur penyusunan modul ajar. Seorang guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pito muridku iki kudune kebutuhannya piye ini sesuai karakteristik yang ada, mungkin seperti itu. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Yang keempat, pelaksanaannya, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin ini asesmen ya Bunda ya. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi, terus yang digunakan asesmen. Mungkin ada berapa asesmen tadi, mungkin bisa diulang lagi, siap, monggo. Mana nanti? Macam-macam asesmen gitu tapi. Iya, ada berapa asesmen dalam penilaian? Ada 4 Bunda. Oke, apa saja mungkin bisa disebutkan? Macam-macam asesmen misalnya. Normatif. Ada 3 kayaknya Bunda. Iya, ada tiga. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, sama asesmen sumatif. Iya, ada 3. Betul Bunda? Gimana Bunda? Lihat ya nih, asesmen. Benar Bun. Ini yang dimaksud asesmen dalam modul ajar ini Bunda. Oke, mungkin untuk kegiatan anak ya, mungkin dengan catatan anekdot. Oke, yang itu yang digunakan untuk yang anak. Berarti ya. Berarti yang di pembelajarannya. Asesmen yang di pembelajaran itu ya? Iya. Oh iya. Mungkin. Kalau yang itu ya Bunda, anekdot hasil karya, checklist, foto berseri. Oke. Mungkin ya itu Bunda. Oke, alhamdulillah. Ya mungkin dari presentasi ini monggo ada kurang lebihnya. Gimana Bunda ini? Sudah pas Bunda, insya Allah. Nanti kalau misalnya gitu ya. saya dalam menyusun modul ajar ini ada kekurangan, bisa saya telepon ke Bunda nggih. Oke, kita sama-sama belajar Bunda. Saya pun juga masih harus belajar. Oke. Oke, kalau mungkin oke. Bu Herni, gimana ini? Ya, suaranya sudah bisa masuk. Yang mana Bunda ini tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Masalah dengan suara ya Bunda ya. Iya, Bunda, ini sudah didekatkan ke tempat. Nah, ini nanti yang terakhir masalah asesmen pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Kuria. Mungkin apa harus asesmen itu dilakukan semuanya? Tidak. Oh, tidak. Betul, oke, ya. Ambil salah satunya antara anekdot atau foto berseri.
Oke, betul Bunda. Ya, Yang paling sesuai mudah. dengan keadaan yang dibutuhkan Sesuai ya. dengan keadaan. Kebutuhan. Oke. Oke. Iya. Tapi yang paling utama itu anekdot dan gambar berseri yang bisa Iya, untuk gambar berseri. Oke. Mungkin dari sini gimana Bunda? Sedikit menambah atau gimana? Sudah Bunda? pas, Bun. Begitu. Oke, alhamdulillah semoga ini membawa manfaat, sedikit menambah pengetahuan kita bersama. Kalau mungkin sudah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih. wabarakatuh.